Di kampung ini, ada satu larangan yang selalu diingatkan turun-temurun. Kalau ada suara dari dalam sumur memanggil namamu, jangan pernah menyahut. Karena sekali kamu menjawab, sesuatu akan keluar menggantikanmu. Namaku Ardi. Aku pindah ke rumah peninggalan kakek di sebuah desa yang bahkan tidak muncul di peta digital. Tempatnya sunyi, dikelilingi kebun, dan sinyal hampir tidak ada. Hal pertama yang aku perhatikan saat tiba adalah sumur di belakang rumah. Sumurnya sudah tua. Dindingnya retak, dan bagian atasnya ditutup papan kayu tebal, seperti sengaja dipaku agar tidak pernah dibuka lagi. Aku sempat bertanya ke tetangga terdekat, "Itu sumur kenapa ditutup?" Orang itu langsung diam, lalu menjawab pelan, "Kalau malam, jangan ke sana." Cuma itu. Malam pertama, aku tidak memikirkan apa-apa. Sampai sekitar pukul 1.40 pagi, aku terbangun. Bukan karena mimpi, tapi karena suara. Pelan, seperti gema dari jauh. "Ardi." Aku membuka mata. Sunyi. Kupikir hanya halusinasi. Lalu terdengar lagi, "Ardi." Kali ini jelas. Dan berasal dari belakang rumah. Dari arah sumur. Aku duduk di tempat tidur. Jantungku mulai terasa tidak nyaman. Aku mencoba mengabaikannya. Menarik selimut. Menutup mata. Lalu, "Ardi, tolong aku." Itu suara perempuan. Lemah. Seperti orang yang tenggelam. Aku tidak tahan. Aku bangkit, mengambil senter, dan berjalan ke belakang rumah. Udara di luar dingin. Tidak ada angin. Tidak ada suara apapun. Sumur itu berdiri di sana, gelap, diam, dan terasa seperti sedang menunggu. "Ardi." Sekarang suaranya datang dari dalam sumur. Jelas. Aku mendekat. Setiap langkah terasa salah, tapi aku tetap maju. Siapa di dalam? Tidak ada jawaban. Aku menyorotkan senter ke dalam sumur. Gelap. Terlalu gelap. Seolah cahaya ditelan sebelum menyentuh dasar. "Ardi," jawab aku. Suaranya sekarang seperti tepat di bawahku. Aku menelan ludah. "Siapa kamu?" Hening. Lalu, "Kenapa kamu lupa aku?" Nada suaranya berubah. Pelan, tapi menyayat. Dan anehnya, terasa familiar. Aku mundur satu langkah. "Ardi." Jawab aku. Jawab. Jawab. Suara itu tiba-tiba berubah jadi banyak. Seperti puluhan suara berbicara bersamaan dari dalam sumur. Aku panik. Senterku hampir jatuh. Lalu, sesuatu bergerak di dalam. Bukan naik, tapi mendekat. Cepat. Aku mundur. Tapi kakiku tersandung batu. Aku jatuh tepat di depan sumur. Dan saat itulah aku melihatnya. Dari dalam kegelapan muncul wajah. Pucat. Basah. Rambutnya menempel di wajahnya. Matanya terbuka lebar, terlalu lebar. Dan dia tersenyum. "Itu kamu." Suara itu sekarang hanya satu. Tenang. Pelan.
Aku berusaha bangkit, tapi tanganku ditarik dari dalam sumur. Dingin, kuat. Aku berteriak, berusaha melepaskan diri. Tapi genggaman itu semakin erat. Aku capek di sini. Tolong, gantikan aku. Aku menjerit, menendang, menarik tubuhku ke belakang. Dan akhirnya, aku berhasil lepas. Aku lari masuk rumah, mengunci pintu, menutup semua jendela. Napas terengah-engah. Kupikir semuanya sudah selesai. Tapi aku salah. Karena dari luar terdengar suara langkah kaki. Pelan, basah, mencipak, seperti orang yang berjalan dengan tubuh penuh air. Langkah itu berhenti di depan pintu. Lalu, ok, tok, tok. Aku membeku. Ardi. Itu suaraku sendiri. Persis. Tidak ada bedanya. Buka pintunya. Aku mundur perlahan. Air mata mulai jatuh tanpa sadar. Ardi, kamu di dalam kan? Nada suaranya tenang. Terlalu tenang. Aku di luar sekarang. Dan kamu. Hening sebentar. Lalu suara itu berbisik. Harusnya masih di dalam. Pegangan pintu mulai bergerak sendiri. Pelan. Berderit. Aku hanya bisa berdiri, tidak mampu bergerak. Dan saat pintu itu mulai terbuka, aku sadar satu hal. Suara dari dalam rumah. Bukan cuma napasku. Ada napas lain. Tepat di belakangku.